Presiden Jokowi ambil alih penanganan banjir dari si gubernur terbodoh. Dilansir dari Siwo.com, ditulis oleh Ronindo. Setelah bangun kesiangan saat banjir jumbo menggenangi Jakarta, Gubernur DKI yang mendapat predikat gubernur terbodoh itu tak melakukan apapun selain membuat retorika dan ngeles ketimbang kerja. Makanya dia langsung didamprat warga pendukungnya sendiri yang sebal dan tak tahan melihat mukanya yang menyebalkan itu. Mau tahu singkatan terbodoh? Akronimnya adalah bebal, oon, dodol, ondel, halu, komplit kan? Terima kasih buat Argo dan Manuel yang sudah memviralkan julukan ini sebelumnya. Oke, lanjut. Padahal banjir ini sudah menarik perhatian menteri saat ini. Bu Sri Mulyani sudah mewanti-wanti kerugian ekonomi karena banjir. Lalu giliran Menteri PUPR Pak Basuki yang terus sabar meladeni Anies Baswedan yang terus saja ngeles dan tak mau bersinergi dengan pusat atau dengan Kementerian PUPR. Penulis sudah memantau dari tahun 2017. Wakil Kementerian PUPR sudah memperingatkan Anies untuk melanjutkan normalisasi. Sudah banyak tulisan ditulis soal itu, tapi Anies tetap teguh seperti Tugu Monas yang tak bergeming melihat himbauan dan peringatan itu yang sudah bolak-balik ditunjukkan kepadanya. Anies arogan. Dia tak butuh berbagai nasihat apalagi melanjutkan kebijakan normalisasi pendahulunya. Maka kerja Anies itu hanya satu, menghapus atau meniadakan kebijakan sebelumnya, yaitu normalisasi Sungai Seraya, menggantinya dengan kebijakan pengibulan yang masif, yaitu naturalisasi sungai. Mana buktinya? Ternyata naturalisasi sungai itu tak ada wujudnya sama sekali kecuali dalam bentuk naturalisasi kota Jakarta jadi bertransformasi menjadi kolam raksasa dan wahana jumbo bagi para warga Jakarta plus binatang-binatang yang ikutan menikmati suasana banjir yang jadi wahana jumbo ini. Pasti tak hanya laporan dari publik, sorotan dua menteri dari Presiden Jokowi. Pak Presiden sendiri sudah mengetahui segala kondisi yang terjadi di tengah darurat banjir di Jakarta. Sayang Anies yang diklaim smart itu ternyata hanya tampil dengan retorika dan buih-buih argumentasi yang basi dan tak menjawab permasalahan terkait banjir di wilayah yang dipimpinnya. Pernyataan terakhir yang bikin gondok penulis adalah Anies menantang ketika banjir surut maka dia akan berdebat soal banjir Jakarta. Bodohnya terus awet dan berkelanjutan. Seharusnya dan masuk akal adalah kalau banjir surut kerja beres-beres semuanya. Biasanya pekerjaan paling banyak itu setelah banjir surut. Ketahuan kan, gubernur terbodoh ini makin memperlihatkan DNA mempertontonkan secara masif kedunguannya dalam menghadapi bencana skala besar di wilayahnya. Anies sok ahli dengan memberi berbagai macam alasan, tapi semakin membacot maka semakin ketahuan kosong dan dangkalnya pengetahuannya serta gagapnya untuk mengambil langkah-langkah strategis terkait menangani banjir di Jakarta. Gubernur paling santai se-Indonesia, kendati diguyur dana APBD fantastis yaitu bertriliun, tetap saja bebal dan makin menunjukkan karakter aslinya yaitu membangkang bukan hanya secara santun tapi terang-terangan. Sudah membacakan tulisan bagaimana Anies dengan pongahnya membantah argumen Pak Basuki seorang pakar yang lulusan S3 dari Amerika di bidangnya. Tapi Anies dengan retorika amisnya terus membangun argumentasi yang bukan hanya tak valid, tapi makin memperlihatkan ketololan yang hakiki. Gerah dengan situasi yang makin membuat rakyat jadi korban dan segala sarana dan prasarana di ibu kota makin rusak. Presiden Indonesia turun tangan. Beliau melalui akun sosmednya memberikan pernyataan yang sangat jelas, memberi arahan sekaligus mengambil alih penanganan banjir Jakarta. Hal tersebut disampaikan Pak Jokowi lewat status tweet @Jokowi pada Kamis 2 Januari 2020 siang. Dalam postingannya, Jokowi menyebutkan terdapat 4 lokasi banjir terparah pada awal tahun 2020. Lokasi banjir tersebut disebutnya meliputi permukiman warga di sepanjang aliran 4 sungai besar. 4 sungai besar tersebut antara lain Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter. Banjir di ibu kota dan sekitarnya awal tahun ini paling parah terjadi di daerah aliran Sungai Krukut, Ciliwung, Cakung, dan Sunter, tulis Jokowi. Sebagai penanganan darurat, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong, dan tangki agar kawasan dan prasarana publik segera berfungsi kembali, jelas Presiden. Pak Jokowi tak tinggal diam. Beliau juga ikut turun lapangan. Selaku pemimpin yang pernah menangani banjir selama jadi gubernur, beliau memberikan instruksi yang tepat dan terukur serta ikut mengecek langsung. Beliau selain mengingatkan dengan langkah-langkah strategis juga melakukan pemantauan. Tak banyak beretorika, tapi kerja nyata. Ambil alih penanganan banjir ini secara cerdik dilakukan Pak Jokowi karena melihat Gubernur Anies tak memikirkan langkah-langkah apa yang seyogyanya diambil di tengah darurat banjir yang sudah masuk dalam berita dunia dan memakan banyak korban jiwa itu. Ketahuan belangnya,
Anies ngeles lagi dan ngomong kalau dirinya fokus ke keselamatan warga. Percaya? Hanya pencitraan basi dan pengibulan tiada henti. Lebih konkret langkah presiden yang secara otomatis itu sudah menyelamatkan warga. Ini baru langkah awal. Pasti ada langkah-langkah strategis lainnya dari pusat untuk mengambil alih lebih lanjut penanganan banjir Jakarta ini. Terima kasih Pak Jokowi. Bagaimana tanggapan Anda semua?